Tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain. Andaikan pantas, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Sebab besarnya hak suami atas istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol merahnya ya teman-teman ya. Aktifkan tombol loncengnya, di like, di komen-komen untuk video ini, kemudian di share. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ada beberapa perbuatan yang membuat rezeki menjadi seret. Yang perlu teman-teman ketahui, seretnya itu seumur hidup. Wah, repot kalau seumur hidup. Jadi, perbuatan apa sih yang membuat rezeki kita itu seret seumur hidup? Oke, untuk yang pertama adalah sering bertengkar dengan pasangan. Menurut Islam ya teman-teman ya, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Karena bersatunya dua kepala yang memiliki pemikiran yang berbeda. Ketika hubungan rumah tangga sedang mengalami masalah, ada baiknya untuk mengutamakan diskusi ya, agar suami dan istri mendapatkan solusi yang terbaik. Hindari untuk berdebat, dikarenakan apa? Hanya akan memperburuk suasana dan memperbesar konflik saja. Akibatnya ya akan keluar kata-kata kotor, membentak, masing-masing mempertahankan argumen, serta egonya menganggap diri masing-masing paling benar dan paling capek. Bahkan tidak sedikit orang yang mengeluarkan kata-kata kaki empat ya untuk memaki pasangannya. Benar nggak? Ngaku, ayo ngaku. Dengan adanya pertengkaran ini ya, sampai-sampai Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 148 ya. Allah tidak menyukai ucapan buruk atau caci maki ya, yang diucapkan ya dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Oleh karena itu, ambillah cara diskusi tadi ya teman-teman ya, karena di situ ada proses saling menghargai pendapat, memberi dan menerima dalam berbagai informasi demi menyelesaikan masalah supaya apa? Supaya rezekinya tetap lancar. Selanjutnya apa sih yang membuat rezeki seret seumur hidup? Untuk yang kedua adalah melawan suami atau durhaka terhadap suami. Dalam kitab Sunnah At-Tirmizi, Sunnah Al-Baihaqi, Sunnah Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Musnad Ibnu Abi Saibah, As-Sunnah Al-Kubra, dan Al-Mustadrak. Begini bunyi hadisnya. Tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain. Andaikan pantas, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Sebab besarnya hak suami atas istrinya. Demi zat yang menguasai jiwaku, jika sekujur tubuh seorang suami mengalir najis, baik dari nanah maupun darah, kemudian sang istri menjilatinya, maka hal itu belum dapat memenuhi haknya. Kemudian hadis berikutnya adalah, wahai Rasulullah, anakku ini tidak mau menikah. Patuhilah bapakmu, balas Rasulullah.
demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah hingga Anda menjelaskan kepadaku perihal hak suami dan istrinya. Jawab sang anak. Rasulullah SAW bersabda, di antara hak suami atas istrinya adalah jika ada nanah di sekujur tubuhnya, kemudian dia atau istrinya menjilatinya, maka hak itu belum memenuhi kewajiban yang menjadi hak suaminya. Namun ada riwayat yang berbeda, yaitu penambahan redaksi hadis mengenai perintah sujud seorang istri kepada suami dan menjilat nanah dan darah yang ada di tubuhnya. Yang masalah itu ya karena najis ya. Kalau untuk sujud ya itu merupakan hadis yang tidak asing lagi. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang membuat rezeki menjadi seret seumur hidup adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu bertaubat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam kepemeliharaan,mu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Tidak sedikit orang yang melawan orang tuanya ya teman-teman ya. Banyak ditemui karena orang tuanya sudah tidak berdaya, bapaknya sudah tidak berdaya, bahkan dulu mungkin bapaknya kurang banyak perhatian, kurang banyak memenuhi keinginan-keinginan anaknya, sehingga pada saat orang tuanya sudah tua dan anaknya tumbuh dewasa, anaknya melawan kepada orang tuanya. Ini Allah yang berkata. Kalau Allah sudah berkata, tidak ada dusta lagi ya. Itu sudah real ya bagi yang melakukannya, artinya akan mendapatkan akibatnya. Untuk itu bagi teman-teman semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun kalian sudah hebat ya, sudah menjadi pejabat, tetap hargailah orang tua kalian ya. Apapun kondisi orang tua kalian, sudah lemah, jelek, sudah ompong ya, itu tetap orang tua kalian. Kalian itu lahirnya dari situ kok. Dari buah cinta kasih kedua orang tua kalian ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya rezeki kalian lancar. Kemudian yang keempat, perbuatan yang membuat rezeki menjadi seret seumur hidup adalah berzina dengan istri orang. Waduh, kalau sampai laki-laki ya udah tahu itu istrinya orang, tetap digoda, setelah didapatkan istri orang itu diajak berzina. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman ya. Perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat keji ya. Bahkan boleh dikatakan sang laki-laki sama saja tidak mempunyai akal sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk perbuatan zina dan melarang hambanya mendekati zina. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah telah berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Bukan buruk lagi, udah menjadi terburuk ya teman-teman ya. Di dalam salah satu buku Wirid Asmaul Husna oleh Rizm Aizid ya, bahwa zina yang paling dikecam adalah zina yang dilakukan dengan istri orang lain atau zina muhsan. Abdullah bin Mas'ud menceritakan dalam satu riwayat ya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menyekutukan Allah, padahal Allah adalah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
membunuh anakmu karena takut kelaparan, baik anak yang belum lahir ataupun yang sudah lahir ya teman-teman ya. Aku bertanya lagi, penasaran ya. Kemudian dosa apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berzina dengan istri tetangga. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah perbuatan yang membuat rezeki menjadi seret seumur hidup adalah istri berzina dengan pria lain. Nah, beda ya. Ini banyak yang terjadi saat ini ya, karena dunia medsos yang tidak bijak menggunakan medsos ya, hingga terjadi istri sampai melakukan zina dengan pria lain ya. Seorang istri harusnya memiliki sikap yang baik walaupun ada atau tidak adanya sang suami di rumah. Ini dimaksudkan agar sang suami memiliki martabat yang baik dan istri dapat menjaga kepercayaan suaminya. Selain itu, dapat menghindari fitnah yang bisa saja terjadi ketika tidak adanya pengawasan dari sang suami. Menjadi seorang suami dan istri yang sudah sah secara hukum agama ataupun hukum yang berlaku di negara, berarti pasangan tersebut telah memiliki peran masing-masing di dalam kehidupannya. Dalam Islam juga diajarkan, jika seorang istri atau seorang suami tidak menjalankan perannya dalam berumah tangga, berarti hal tersebut tergolong dalam perilaku nusyuz. Kita lihat Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan 128 ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada ya teman-teman ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 34 ya. Kita lanjut ayat yang berikutnya ya teman-teman ya. Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan adanya perkembangan zaman saat ini, apa yang terjadi? Banyak sekali ditemukan para istri karena suaminya sedikit saja tidak memberikan perhatian menurutnya ya mungkin ya, sehingga dia membuka diri melalui medsos supaya pria lain masuk ke dalam hatinya. Memang awalnya itu hanya sekedar chatting-chattingan saja, inbox-inboxan, komen-komenan. Seiring berjalannya waktu, kenyamanan timbul menyelimuti diri masing-masing. Ada perasaan rindu apabila tidak di-chatting, sehingga terbesit di dalam pemikiran ya. Apalagi perempuan ya, pada saat terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya, disitulah akan terjadi curhat-curhatan. Akhirnya apa? Terjadilah pertemuan. Dan selanjutnya, apa yang terjadi? Tidak sedikit yang berstatus istri
terjebak ke dalam cinta yang instan. Ya namanya laki-laki ya, dikasih ikan goreng ya disingkat. Setelah sang istri tersebut jatuh ke pelukan pria lain itu meninggalkannya. WA-nya diblokir, FB-nya diblokir, TikTok-nya diblokir, semuanya diblokir. Paniklah. Gimana kalau sudah terjadi seperti itu? Akhirnya apa? Sang wanita menjadi stres, depresi. Di rumah sudah menyalahkan suami, di rumah sama suami sudah tidak nyaman, sudah menyalahkan apapun yang dilakukan oleh suami, menjadi salah semuanya. Karena sudah mendapatkan perhatian dari pria lain. Namun begitu pria lain meninggalkannya, akhirnya apa? Menyesal seumur hidup. Untuk itu jangan sampai menyesal ya teman-temannya, jangan sampai lakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma dalam kehidupan berumah tangga ya. Gunakanlah medsos dengan bijak ya teman-temannya. Gunakanlah medsos itu untuk berinteraksi, berkreasi, bisa membuat video, membuat konten, memberikan informasi tentang keadaan wisata, seperti itu ya. Jangan gunakan medsos itu untuk chatting-chattingan, bahkan untuk ruang terjadinya awal perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Hal tersebut bukan dilakukan oleh wanita saja ya. Tidak sedikit juga pria melakukan hal yang sama. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi perbuatan yang membuat rezeki kalian seret seumur hidup. Jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, nikmatnya hanya sebentar, sengsaranya seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu dari Allah ya teman-teman, artinya benar ya. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi itu. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.